Pertama itu kan ada sertifikat yang sudah diumumkan ilegal. Kenapa kamu mengeluarkan ini? Atas suruhan atasan, atau atas kolusi bawahan, atau dia ikut kolusi? Nanti akan ketahuan kok itu. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak, ini rencana saya Pak. Pertama itu kan ada sertifikat yang sudah diumumkan ilegal. Nah, sertifikat yang ilegal itu kan dikeluarkan oleh siapa, tanggal berapa, pejabatnya siapa. Itu aja panggil dulu. Kenapa kamu mengeluarkan ini? Atas suruhan atasan, atau atas kolusi bawahan, atau dia ikut kolusi? Nanti akan ketahuan kok itu. Karena ada dokumen-dokumen pendukung ketika sebuah sertifikat dibatalkan. Apalagi ini yang dibatalkan ratusan. Itu kan gampang sih. Lalu kemudian pelaku pemagaran, ya betul Pak Trenggono ya sulit ngambil tindakan. Nah kalau gitu serahkan aja ke penyidik Polri, karena kan di KKP itu ada penyidik PNS, lalu ada juga di dalam hukum itu penyidik Polri, kejaksaan gitu. Serahkan ke situ, itu ada pelanggaran, tolong siapa yang pemagaran itu, yang lakukan pemagaran itu kan ada orangnya yang ngaku bahwa ini sudah ada masyarakat, dia sudah menemui nelayan, panggil dia, wajib dia hadir, dipanggil oleh hukum. Kamu masyarakat siapa yang kamu temui bahwa itu swadaya, lalu diusut dari situ. Menurut saya sih tidak sulit sih gitu, tapi ini selama ini kok saling lempar badan ya. Saya selalu mengatakan gini, menteri itu, apakah itu Pak Hadi Cahyanto, apakah AHY atau Sofyan Jalil, nggak usah takut kalau dia tidak sengaja melakukan pelanggaran itu. Itu kan ada delegasi kewenangan di dalam hukum tata negara itu. Ini kewenangan dan tanggung jawab ini atas delegasi dari menteri ini, kan gitu. Kalau dia tidak melakukan, nggak usah takut, katakan aja, nggak usah saling menghindar, serahkan. Yang tepat itu Nusron Wahid, bagus tuh, langsung dia bilang itu ilegal gitu. Dia tidak terlibat gitu, tetapi pasti ada yang terlibat, sampai ada 263 sertifikat ilegal baru di situ, baru di tempat yang Tangerang itu, belum di daerah-daerah lain di Indonesia. Nah kalau kita mau tertib dan mau aman negara ini ya, ini supaya ditindaklanjuti secara hukum pidana gitu, bukan teknis administrasi. Teknis administrasi terebutan semua datang ke pemagaran itu, ada yang ingin memaki-maki, ada yang langsung membongkar rame-rame gitu. Dulunya enggak ada yang mau gitu, baru sesudah presiden memerintahkan lalu rame-rame gitu. Apa perlunya begitu? Sebenarnya satu institusi aja. Pak Menteri yang saya hormati, terkait proyek kaitannya dengan PIK, ini gonjang-ganjingnya itu mulai tahun 2009. Saya sebagai pimpinan di sini waktu itu, bahwa di era pemerintahan sebelumnya itu pernah dilakukan penolakan. Kajian lingkungan hidup strategis sudah dilakukan penolakan oleh pemerintahan Orde Baru dan dilanjutkan pemerintahan berikutnya. Karena memang dengan berbagai pertimbangan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Namun kami juga heran, tiba-tiba akhir-akhir ini ibaratnya proyek di sana itu seperti superjet, push, langsung selesai semua dan bisa terbangun seperti itu. Dan kedua, yang paling mengejutkan itu adalah ketika terjadi pemagaran yang sudah begitu panjang. Saya mohon maaf Pak Menteri, ini tugas kita bersama. Saya tidak akan istilahnya marah kepada Pak Menteri, tapi kekecewaan saya sebagai wakil rakyat Pak. Bapak tidak menunjukkan keseriusan dalam persoalan ini. Yang awalnya Pak Prabowo Subianto, presiden yang kita pilih, itu telah membuat statement dan memerintahkan kepada TNI Angkatan Laut dan kepada Panglima TNI. Sebetulnya itu tidak perlu terjadi kalau Bapak dan aparatnya sadar tugas dan fungsi pokoknya. Ada kepolisian, kanan kiri Bapak polisi semua, jenderal-jenderal. Harusnya paham kenapa tidak lakukan itu.
Kenapa sampai Pak Prabowo marah begitu keras dan sampai statement TNI Angkatan Laut yang mengatakan saya tegak lurus secara vertikal kepada Presiden, tidak ada kanan kiri. Saya salut kepada TNI Angkatan Laut. Boleh kita katakan bravo untuk Angkatan Laut. Ini menunjukkan bahwa keseriusan bahwa negara ini, Pak, sudah mulai akan dirusak oleh orang-orang tertentu. Lu kira bikin rumah SpongeBob gitu ya? Iya. Ketawa serius, ini masalah serius. Ini masalah kedaulatan. Anda jangan ketawa ya. Ini sindikat lah kalau bisa dikatakan. Sindikat pagar laut ya. Kemarin kan dibongkar, lalu ada pihak kementerian jangan dibongkar, jangan ini. Menurut saya arahan Pak Prabowo tuh udah bener. Bongkar dulu. Oke, bongkar dulu. Toh sudah ada dokumentasi. Tapi bukan berhenti di pembongkaran. Usut tuntas siapapun pelakunya, beri sanksi siapapun pelakunya, termasuk oknum di kementerian lembaga terkait, ya mau saya nggak usah nyebutin kementeriannya, atau oknum di provinsi, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota terkait begitu. 1957 kita adalah negara kepulauan. Jadi bagaimana Indonesia sebagai negara maritim, bagaimana konsep pertahanan Indonesia, rakyat semesta, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari geografis Indonesia, tata ruang, dan kemudian juga daratan, lautan, ZEE, dan sebagainya. Sehingga ketika orang hanya berpikir ini soal pasang patok, ya itu sesuatu yang menurut saya, mohon maaf kalau harus saya katakan, ini sesat logika bernegara begitu. Karena ini bukan hanya persoalan siapa investor, lalu kemudian berapa investasi yang masuk dan untuk apa begitu. Secara lebih mengerucutnya adalah tentu saja ini terkait dengan amanat konstitusi. Ya, jangan dimarahin ya, ini sumpah jabatan loh setiap konstitusi ya. Jangan dipanggil-panggil mulu lah, capek lah manggil-manggil. Ya, kalau mau selfie bilang aja. Nah, jadi sebetulnya bumi, darat, laut ya, air, udara gitu itu kan sebenarnya dikuasai oleh negara. Nah, penguasaan negara pada entitas bisnis sekalipun itu ada peraturan perundang-undangannya. Kenapa laut ini menjadi sangat penting? Karena kemudian ini akan mengubah struktur teritorial Indonesia. Berapa jumlah daratan, berapa panjang pesisir, berapa perhitungan kita dari tepi laut yang zona yang ZEE itu sebagainya. Itu bukan sesuatu yang oke, gue ada duit, gue mau matok. Dan keren sih, itu hanya terjadi di Indonesia kayaknya. Orang bisa matokin laut. Ya. Dan itu ada kemudian diperkuat oleh keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 garing PUU strip 8 Romawi garing 2010 begitu. Oh, sudah ada ya? Sudah ada. Ini putusan aku bawain. Sudah ada ya sebelumnya. 2010. Mengenai apa itu Teh? Ini 14 tahun lalu. Bagaimana ini putusan MK menarik sekali tentang pasal 33 ayat 3 ya, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di sini diterangkan definisi kata dikuasai oleh negara dalam arti di sini perdata atau private oleh negara namun untuk mencapai tujuan sebesar kemakmuran rakyat. Kemudian ini juga kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber kekayaan alam. Lalu kemudian penguasaan oleh negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu, misalnya dalam konteks ini nelayan misalnya, kemudian hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat, hak ulayat, hak masyarakat adat, serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi. Misalnya hak akses untuk melintas, hak atas lingkungan yang sehat, dan lain-lain. Kasus pagar laut di Tangerang ini pada saat Pak Menteri Wahyu Sakti Trenggono menjadi Menteri 5 tahun kemarin ya Pak ya. Dan baru terungkap setelah viral, rame di media sosial, seakan-akan satu institusi yang besar
yang bernama KKP yang mengurus laut itu tidak berfungsi, mohon maaf. Ada Dirjen Ruang Laut PRL, ada Dirjen PDSKP. Di mana selama ini, Pak? Tadi Bapak menyampaikan ketika Pak Ketua sampaikan, sudah menemukan belum siapa dalang di balik pembangunan pagar laut? Bapak menyampaikan belum. Benar ya, Pak? Belum. Aneh, Pak. Jujur terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini susah. Dan kalau hari ini pun KKP menyampaikan belum menemukan siapa dalangnya, terus terang sebagai wakil rakyat kami juga heran juga, Pak. Bukankah KKP punya semua sarana yang ada? Jawab kepada kami secara jujur, Pak, apa masalahnya gitu? Apakah kurang anggaran untuk pengawasan? Ataukah memang KKP memang kurang anggaran sebagaimana yang kita keluhkan selama ini?